Halo guys, gimana kabar kalian? Pasti baik dong ya. Perkenalkan, nama saya Meta Saskia dari SMK Rosma. Di sini saya akan mewawancarai ASN dari Disnakkers. Kalau gitu, ayo ikutin aja yuk. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Ada Sudrajat dari 12 MP1 bersama dengan Meta Saskia. Baik. Tujuan kami duduk di sini, kami ingin mewawancarai dengan Bapak. Siapa saya di sini? Agung Jauhari dari Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Baik. Jadi di sini kita ingin bertanya Pak, Iya. seputar apa sih kerjaan di ASN ya? Kalau tugas utama Bapak sebagai ASN di instansi tempat Bapak bekerja itu apa ya? Tugas utamanya yaitu kita di UPTD BLK Kabupaten Karawang. Tugas utamanya yaitu tentang merekrut pelatihan yang ada di Disnaker. Itu ada 14 pelatihan tata rias, terus las, AC, dan power grip dan yang lainnya dan lain-lain. Itu tugas utama. Kamu nanya. Kalau misalnya tantangan terbesar Bapak yang sering dihadapin dalam pekerjaan Bapak sehari-hari itu apa? Ya, tantangan terbesar yaitu setelah selesai pelatihan, kita tantangannya harus menempatkan peserta itu ke perusahaan. Nah, yaitu pelatihan berbasis penempatan, itu kita agak sulit juga untuk menempatkan selesai pelatihan peserta ya, karena kan kita tidak bisa mengintervensi pada perusahaan untuk menerima selesai dari pelatihan itu peserta pelatihan. Kita hanya menjembatani apabila ada perusahaan itu yang minta data alumni BLK baru kita kasih. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak mengatur waktu supaya semua pekerjaan terselesaikan secara tepat waktu? Mengatur supaya tepat waktu Iya. ya kita untuk mengatur biar tepat waktu dan selesai pekerjaan, kita mempunyai staf ada 6 orang. Ya. Nah, itu dari 6 itu kita dibagi tugas masing-masing, sehingga pekerjaan itu tidak menumpuk di suatu orang kan. Jadi bisa dibagi 6 orang di peta-petain ya, biar Iya. posisinya pekerjaan itu bisa lebih selesai lebih cepat gitu kan. Jadi nggak terfokus satu orang. Kalau misalnya ada ASN yang mengambil pekerjaan lain itu yang nggak seharusnya dia kerjakan gimana Pak? ASN yang seharusnya dikerjakan itu kan kita udah berdasarkan paling juga itu kalau sampai ada pekerjaan yang di luar itu, yaitu gimana perintah dari kepala UPTD. Contohnya siapa yang mau ngerjakannya kan gitu. Jadi gimana perintah dari kepala UPTD kalau itu pekerjaan itu tidak ada yang telah dipetakan sebelumnya gitu. Paling jadi perintah langsung ntar ya gitu, siapa yang mau diperintahkannya. Kalau misalnya ini ketika ada rekan kerja nih yang kurang disiplin, bagaimana tanggapan Bapak untuk menghadapi rekan kerja tersebut? Nah, kalau ada rekan kerja yang kurang disiplin, ya paling kita dikasih teguran, dikasih arahan ya, sebagai teguran. Jadi biar kedepannya bisa lebih disiplin, sama teguran-teguran aja. Kalau teguran itu tetap tidak diindahkan sama kepala UPT BLK, mungkin kita lapor ke atasan langsung, ke kepala dinas. Ntar ada keputusan dari kepala dinas, apa dia posisinya dia dikeluarkan atau gimana. Kalau dia itu pekerjaannya THL ya, apa dia bisa dikeluarkan atau gimana, itu ntar keputusannya di kepala dinas gitu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih bagian yang paling seru dari kerja jadi ASN? Yang paling seru itu apabila kita menyampai target lah ya. Target, contoh dulu pernah di bagian Kasubag Keuangan saya. Alhamdulillah pekerjaan itu saya telah membimbing para bendahara ya, tentang administrasi ya. Administrasi yang biar rapi apa. Alhamdulillah waktu itu pernah dapat penyelesaian SPJ terbaik ya. Dapat penghargaan lah ya dari MCKPK. Jadi mendapat penghargaan penyelesaian SPJ tercepat ya, terbaik gitu. Itu alhamdulillah, itu suatu kebanggaan ya. Oke, jadi Bapak dapat apresiasi dari pihak MPK-nya. Nah, MPK itu jadi penyelesaian SPJ tercepat. Di situ letak asiknya Pak. Nah, itu kan bisa bikin kelebihan, semangat kerja alhamdulillah, lebih. Ya, Di
Ini Pak, kalau misalnya hasil kerja Bapak itu belum memenuhi target, apa langkah selanjutnya yang bakal Bapak lakuin gitu? Kalau pekerjaan yang belum memenuhi target, berarti kita ngambil strategi ya. Strateginya biasa kita sepertinya kita berusaha ngambil strategi model sekarang nih, kita biar penempatan itu lebih banyak, kita bekerja sama MOU dengan perusahaan-perusahaan. Jadi biar dia mau nerima dari alumni BLK atau kolaborasi pelatihan dengan perusahaan itu. Jadi dari perusahaan itu bisa mengajar di Disnaker ya, ininya apa sih, dari perusahaan itu mengajar siswa pelatihan Disnaker. Terus kita bisa kerjasama MOU penerimaan alumni dari BLK, yaitu biar bisa cepat menyampai target pekerjaan kita gitu. Nah, apa sih bagaimana cara Bapak menghadapi tekanan atau beban kerja yang tinggi selama Bapak bekerja sebagai ASN? Ya, tekanan kerja yang tinggi ya, kita paling juga untuk tekanan yang pekerjaan yang tinggi ya kita minta usulan ke kepala dinas ya. Masalah pekerjaan solusi kan. Nah, ini ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sama saya, ya mungkin ada solusinya dengan kumpul dengan para KB dan kepala dinas, mungkin ada solusi yang lain ya yang bisa menangani tekanan pekerjaan yang berat itu. Jadi kita nggak bisa sendiri ya untuk menangani masalah pekerjaan yang begitu berat. Mungkin ada solusinya dengan kepala dinas apa gitu, karena kita punya atasan langsung ya. Jadi gitu. Oke. Nah, menurut Bapak bagaimana cara membangun kerjasama yang baik antar rekan ASN atau rekan kerja di instansi Bapak? Kalau masalah untuk rekan kerja yang baik, kita berarti suka diadain rapat ya, rapat briefing staff apa. Jadi di situ tuh saling ngeluarkan pendapat dari yang lain apa, atau keluhan-keluhan pekerjaan apa kesulitannya, dan kita diselesaikan bersama. Terus kalau sepertinya ada seseorang yang tadinya dia sebagai pesuruh, ternyata dia emang ahli IT ya, kita dimanfaatin. Jadi dia itu bisa membuat sertifikat dengan tempelan foto yang langsung di print, jadi nggak usah ditempel ya si foto itu ya. Jadi dia langsung ngeprint tuh udah jadi ada fotonya. Itu pernah sampai diberdayakan lah ya. Tadinya dia sepertinya sebagai pesuruh apa, tapi diberdayakan, alhamdulillah dia emang pintar bisa IT, dan diberdayakan alhamdulillah. Jadi sertifikat itu di printnya udah langsung keluar foto, jadi nggak usah ditempel. Terus sering diadakan briefing staff sih. Jadi dekat ya antara ini. Kalau misalnya keluhan yang sering timbul itu apa Pak kira-kira? Keluhan yang sering timbul yaitu banyak yang orang-orang yang di luar Disnaker itu dia nitip pekerja ya. Sedangkan dari kita kan nggak bisa menyalurkan pekerjaan itu, gimana dari perusahaan kan. Jadi biarpun sepertinya ada lowongan, itu yang seleksinya itu perusahaan sendiri. Jadi kita nggak bisa mengintervensi untuk dia bisa masuk ya. Paling juga dia diikutkan tes seleksi apa, ntar keputusan lulus enggaknya gimana perusahaan ya itu. Terus kadang-kadang dia merasa titipan itu harus masuk maksa, ya itu mungkin yang jadi masalah ya di kita. Kadang-kadang ada seorang titipan LSM apa, dia nitip untuk masuk kerja, tapi masuk kerja itu harus diterima di perusahaan itu, sedangkan kita nggak bisa mengintervensi perusahaan kan, kecuali kalau dia seperti yang ikut tes, terus emang dia orang yang mampu, pesertanya lulus ya nggak masalah. Jadi yang jadi masalah kan dia orang yang nggak mampu, tapi yang nitipnya tuh maksa harus masuk dia, sedangkan dia tidak mampu kan, dites gagal apa ya. Paling itu sih yang jadi masalah. Kira-kira Bapak sudah menjabat sebagai ASN berapa lama Pak? Sekitar 25 tahun ada ya. Wah, lama juga ya Pak ya. Nah, kira-kira tuh selama Bapak melayani masyarakat, apa sih pelayanan terbaik yang pernah Bapak kasih ke masyarakat?
Ya, pelayanan yang terbaik selama ini selama di Disnaker, setelah selesai pelatihan kita bisa menempatkan peserta BLK di perusahaan. Mm-mm. Nah, itu mungkin kan suatu penilaian dari masyarakat ya yang bisa ngebantu ekonomi Iya. keluarga dia kan. Kalau sepertinya selesai pelatihan, apalagi orang itu yang tidak mampu apa sama kita dimasukin bisa Berarti sampai Bapak- bekerja kan, nah, Iya, gitu. Bapak memberi lapangan kerja ya. Nah, Kayak bukan memberi ya, apa? menjembatani untuk ke perusahaan Oh, biar dia bekerja. Kalau iya. kalau lapangan kerja berarti saya punya perusahaan, Oh, iya. nah gitu kan. Iya. Itu jadi menjembatani untuk dia biar bisa bekerja di perusahaan tersebut gitu. Oke. Tadi kan Bapak udah Bapak bekerja sebagai ASN selama 25 tahun. Ah, Nah, kalau menurut Bapak itu apa perbedaan utama dari antara ASN yang dulu sama ASN yang sekarang? Kalau Zaman SNN sekarang. yang dulu itu kan pengetahuan IT-nya kurang ya. Hmm. Beda dengan ASN sekarang, Iya. dia pada pinter-pinter nih IT-nya, mulai ASN baru apa pada jago lah IT-nya ya, salut lah gitu. Kalau model yang dulu mah kan kita pakainya manual kan, Iya. model mesin tik atau apa, jadi pengetahuan dari IT itu sebenarnya kurang. Kalau yang ASN yang dulu mah perbedaannya itu sih, beda dengan ASN yang sekarang ya, dia IT-nya pada jago ya. Berarti karena perkembangan zaman Nah, juga. perkembangan teknologinya zaman juga lebih teknologi maju, kan, iya. nah, teknologinya lebih maju, kan lebih mudah untuk ngerjain model pekerjaan juga lebih cepat apa karena teknologinya kan udah canggih apa. Kayak dulu mah kan pakai mesin tik lama kan, Iya. ditipek, nah sekarang mah kan udah dihapus dengan itu. Itu perbedaannya ya, antara SN yang dulu sama sekarang. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak menanggapi kritik atau masukan dari atasan ataupun masyarakat? Kritik dari masyarakat ya, kita kalau emang kritik itu membangun, kita ya akan saya terima ya untuk perbaikan yang dia dikritik ya, untuk membangun lah. Kalau kritikan itu emang seperti untuk membangun, kita legowo untuk menerimanya dan untuk kedepannya untuk diperbaiki sehingga lebih sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa terlaksana Terpenuhi, gitu kan, iya. terpenuhi. Itu sih paling kalau kritikan. Kalau misalnya jadi ASN itu menurut Bapak lebih banyak tantangannya atau nyamannya? Ya kalau ini mah gimana suatu gimana di OPD-nya ya, di tempat kerjanya ya. Sebenarnya di Senaker tuh banyak tantangannya. Beda kayak saya dulu di BKPSDM ya. BKPSDM tuh sebenarnya ada tantangan cuma nggak begitu berat kayak di Senaker ya. Kalau di BKPSDM kan cuma kasubag keuangan apa tantangannya cuma pas kita diperiksa aja, diperiksa BPK apa. Itu SPJ harus rapi. Cuma ngasih tahu lah ya, ngasih saran ke para bendahara harus rapi atau tantangan dengan pemeriksaan aja sih. Tapi kalau model di Disnaker itu tantangannya banyak ya, dari lembaga lain, dari LSM, dari wartawan apa kan. Terus apa sih namanya? Karena untuk penempatan tenaga kerjanya itu tantangannya di situ. Jadi banyak yang ini Disnaker tuh nggak bisa nempatin ke perusahaan apa itu, kita berat dari situ tantangannya. Lebih banyak di Disnaker sih tantangannya. Selama Bapak menjabat sebagai ASN selama 25 tahun, bagaimana sih cara Bapak untuk menjaga semangat kerja dan kedisiplinan kerja? Ya kalau untuk kesemangatan mah ya kita kan karena kerja itu kan ibadah. Ya. Ibadah untuk anak istri ya, itu semangatnya di situ. Ya, kalau kerja itu kan sama dengan amaliah ya, ibadah kita. Ya untuk apa sih tadi? Kedisiplinan kerja. Disiplin mah itu mah ya emang harus kewajiban kita ya. Iya. Sebagai ASN harus disiplin. Gitu. Jadi nggak boleh hal-hal model kerja semau gue datangnya. Gimana kita itu benar-benar harus disiplin kalau ASN, sebagai contoh ke masyarakat apa. Oh, ini Pak, apa harapan Bapak untuk ASN ke depannya agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat?
Untuk Harapan lebih Bapak. baik lagi ya, harapan di sini tuh paling juga berusaha untuk melayani masyarakat ya, sekemampu kita untuk apa sih, karena kita kan pelayanan publik ya. Mun ini mah disebutnya teh SNT pembantu masyarakat kan ya, kita harus benar-benar melayani kebutuhan-kebutuhan dia kalau memang benar diperlukan sama kita. Model cara menanyakan tentang pelatihan apa, terus melayani dia masuk ke pelatihan gimana gitu kan, dia ada yang nanya apa, kita harus melayani dengan baik dan sopan gitu kan. Kita karena pelayanan publik ya, hal-halnya itu. Iya, betul. Kalau misalnya boleh kasih rating nggak buat selama Bapak bekerja ini, ratingnya berapa dari 0 per 10? Rating kerjaan saya Iya. maksudnya. Iya. Senyaman apa sih Bapak sama pekerjaan Bapak yang sekarang ini itu? ya. Seberapa seru? Seberapa Kalau asik? ini mah sama dengan ratingnya berapa ya? Sekitar 8 lah ya. Berapa? Ay, rating. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Jawahari telah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kami berdua. Di sini saya Aisyah sebagai penutup wawancara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Sari sebagai guru pengampu mata pelajaran PSDM. Terima kasih juga kepada Bapak Agung Jawahari. Sama-sama. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.